Halo saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, bertemu lagi di Summary Daily Bible School. Dan summary kali ini kita akan membahas apakah benda-benda penerang di langit untuk antisipasi dosa? Pembahasan kita masih terpaut dengan Leviticus 23 ayat 37, di mana feast ini ada hubungannya dengan korban dan persembahan, di mana korban dan persembahan ini sudah ada saat dosa masuk di Kejadian 3 ayat 21. Dan klaim mereka bahwa feast itu baru ada di Bukit Sinai. Dan feast itu baru ditambahkan untuk sacrifice and offering. Artinya dengan itu, feast tidak penting atau tidak sepenting korban dan persembahan. Artinya, waktu offering ditiadakan di kayu salib, tidak ada feast lagi. Sebagai ilustrasi, kalau semua mobil sudah pakai baterai, artinya tidak perlu pompa bensin lagi. Karena pompa bensin untuk mobil yang memakai bensin bisa digunakan. Jadi, kalau feast itu untuk korban, artinya kalau korban tidak dipersembahkan, untuk apa lagi buat feast? Dengan melihat ini, itu menunjukkan bahwa feast tidak penting. Dan kita bisa melihat bahwa dikatakan feast tidak penting dan bisa tambah derajat ketidakpentingannya karena sebelum Sinai tidak ada feast yang diperintahkan, jadi tambah tidak penting lagi. Karena kalau korban dan persembahan bisa tanpa feast dan orang bisa selamat tanpa feast, sehingga walaupun ditambahkan feast-nya tidak akan mempengaruhi keselamatan orang. Karena orang bisa selamat kok tanpa feast, dan dengan itu tambah rendah lagi derajat feast-nya. Pertanyaannya, kenapa mau diselenggarakan kalau tidak penting? Dan kalau tidak penting, pasti ada unsur pentingnya kan? Tetapi pertanyaannya, ini feast ini tidak ada sebelum Sinai. Dan masalahnya ada yang selamat. Artinya bukan main gak pentingnya ini feast, kenapa baru ditambahkan di Sinai. Dan kalau kita mundur, seandainya ditambahkan di Abraham, nilainya sama, tidak penting feast-nya. Kalau kita mundur lagi di zaman Nuh, sama tidak pentingnya sama di Sinai. Artinya, kalau misalnya dibilang baru ditambahkan di Sinai, artinya mereka takut untuk kita mundur. Seandainya feast itu diperintahkan untuk dibuat ketika ada mempersembahkan korban, artinya ada unsur pentingnya. Dan kita tahu bahwa mulai korban itu di Kejadian 3 ayat 21. Kalau feast mulainya sama-sama dengan korban, artinya tidak ada bagian kosong di sebelumnya di mana tidak ada feast, sehingga membuat reason bahwa feast itu tidak penting karena ada bagian kosong di mana feast tidak dibuat, hanya korban dan bisa ada yang selamat. Dan dengan kita menaruh bahwa feast itu sama-sama dengan korban, sehingga nilainya feast ini jadi naik dibanding kapan saja setelah Kejadian 3 ayat 21. Tetapi walaupun di Kejadian 3:21 ada feast dengan korban sama-sama, semisalnya orang-orang yang percaya kesimpulan feast dipakukan ini masih mempertahankan to over. Sehingga walaupun tambah nilainya feast, kita bisa lihat pentingnya karena sama-sama diberikan di awal, tetapi argumentasi mereka masih kuat dengan kata to over. Artinya kita bisa melihat di sini, lebih kita ke kiri Kejadian 3:21, lebih tumbang dan lebih lemah genggamannya terhadap teori yang dipertahankan. Artinya untuk kita lepasin argumentasinya dari genggamannya harus ke kiri terus. Karena buktinya semakin kita mundur dari kuat, ke lemah. Dan artinya kita lebih ke kiri lagi, siapa tahu lepas genggamannya. Artinya dengan kita ke Kejadian 3:21, feast ini sekarang tambah kuat walaupun masih ada kata to over. Jadi kita harus ke kiri lagi dan kita harus buktikan bahwa ada unsur feast di sebelum Kejadian 3 ayat 21. Karena kita tahu korban itu mulainya di Kejadian 3:21,
Kalau saya geser ke kiri terus sebelum kejadian 3:21, feast ini artinya bisa berdiri tanpa korban. Artinya kalau kita bisa buktikan feast ini bisa berdiri tanpa korban, artinya feast tidak pernah pentingnya karena ada korban. Artinya, feast ini lebih kuat daripada korban kalau kita geser dan menemukan unsur feast di sebelum kejadian 3 ayat 21. Dan unsur feast yang kita temukan adalah kata moed, yang kita temukan di ayat kejadian 1 ayat 14. Kata moed di sini artinya adalah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk orang-orang yang diciptakannya untuk berkumpul bersama-sama. Artinya, definisi kata feast itu tidak bisa dibilang feast kalau pertemuannya tidak sesuai dengan yang Tuhan sudah tetapkan. Artinya, feast itu adalah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk assembly atau gather together untuk Holy Convocation. Dan di Leviticus 23 ayat 37 bisa kita temukan waktu yang Tuhan tetapkan untuk umat Tuhan bisa melakukan Holy Convocation. Dan sekarang mari kita kembali ke unsur feast sebelum dosa. Di kejadian 1 ayat 14 kita temukan kata moed, dan ini sebelum dosa, kita ulangi lagi. Dan moed ini atau appointed time-nya ini ditentukan dengan benda-benda penerang bumi. Jadi benda penerangnya itu menjadi patokan yang membuat saya tahu waktunya untuk gather together. Jadi waktu yang ditetapkan ditentukan oleh matahari, bulan, dan bintang. Artinya Tuhan sudah menetapkan benda penerang bumi untuk assembly. Walaupun di hari keempat ini orangnya belum ada. Nggak apa-apa kan? Benda-benda penerangnya untuk nanti Adam dan Hawa, assembly, itu sudah ada sebelum Adam dan Hawa ada. Karena prinsipnya adalah Tuhan itu menciptakan semua rumah untuk Adam dan Hawa itu sudah lengkap semua. Semua kebutuhan Adam dan Hawa itu untuk keberlangsungan Adam dan Hawa hidup itu sudah disiapkan semua oleh Tuhan sebelum Adam dan Hawa diciptakan. Jadi memang di hari keempat tidak diperintahkan untuk jalankan feast di situ. Walaupun hari keempat itu Tuhan menggantung kalender untuk Adam dan Hawa nanti tahu kapan mereka bisa assembly, atau mereka sudah ada kalender untuk tentukan feast. Jadi kita temukan di hari keempat itu sudah ada unsur feast sebelum dosa. Tapi pertanyaannya, apakah unsur feast-nya ini dipakainya nanti baru di Sinai atau setelah dosa? Reason-nya adalah, artinya Tuhan di hari keempat itu mengantisipasi dari ciptaannya untuk berdosa. Kalau benda-benda penerang ini dipakainya setelah dosa. Kalau benda-benda penerang ini adalah untuk dosa, artinya di bumi-bumi lain nggak perlu ada benda-benda penerang dong, karena tidak ada dosa kan? Tapi di bumi-bumi lain yang tidak ada dosa, ada benda-benda penerang ini. Contohnya Henokh tinggal di tempat yang ada 7 bulannya. Ini bumi yang tidak ada dosa. Jadi di bumi yang tidak ada dosa ada benda-benda penerang yang ditentukan untuk menunjukkan appointed time. Dan appointed time-nya itu untuk menentukan kapan mereka kumpul bersama untuk Holy Convocation, untuk bisa worship God. Artinya benda-benda penerang ini, penentuan waktu di mana mereka berkumpul bersama, itu sudah ada sebelum dosa dan dimanfaatkan oleh orang-orang juga bumi-bumi lain yang tidak berdosa. Jadi kalau mau dibilang feast itu ada baru di Sinai atau fungsinya adalah untuk offering yang koneksi dengan dosa, tumbanglah reason itu, karena benda penerang itu bukan untuk dosa. Itu tidak masuk akal kalau baru untuk dosa. Jadi ingat, yang Tuhan ciptakan itu very good. Bahkan benda-benda penerang dan semuanya. Dan kesimpulannya, benda penerang itu bukan untuk dosa. Ataupun bukan karena supaya ada dosa. Karena bumi lain ada benda-benda penerang juga. Jadi karena kita bisa temukan unsur feast sebelum dosa, artinya kita bisa lihat bahwa feast ini lebih penting daripada korban. Bukannya nggak penting sehingga harus ditiadakan di kayu salib bersama-sama dengan korban yang berkoneksi dengan dosa. Demikianlah saudara-saudara summary kali ini, biarlah ini lebih membukakan pikiran kita tentang apa yang benar, dan biarlah kita pertahankan apa yang benar. Dan Tuhan berkata, let us reason together. Dan reason together itu, make sure semua yang kita ungkapkan, simpulkan, semuanya masuk akal.
Terima kasih saudara-saudara, sampai bertemu di summary berikutnya. Tuhan memberkati.